wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, ketemu lagi dengan saya Cak Man di acara ngobrol santai bersama Cak Man pagi ini ya. Hari Minggu 19 September 2021. Ya, pagi ini kita kedatangan tamu luar biasa lagi nih, operator teladan dari Pamabaya. Semangat pagi Mas Lili. Selamat pagi, Cak Man. Ya, saya panggil Mas aja ya, soalnya dari Sukoharjo. Nah, Sukoharjo itu banyak mas-masnya kan. Gimana kabarnya Mas Lili? Alhamdulillah sehat dan luar biasa hari ini, Cak. Alhamdulillah dan luar biasa ya. Sudah sarapan ya? Tadi saya ditanya sarapan tadi. Sudah. Sego pecel menu kita hari ini. Wah, mantap. Sego pecel khas mana? Khas Samarinda atau khas Tenggarong? Khas Pamabaya. Oh, Pamabaya. Iya. Ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Nggak usah inilah. Nggak usah serius-serius. Tapi jawabannya serius. Maksudnya jangan kayak interview. Itu belakangannya udah didesain luar biasa itu. Sampean suka ngedrum gitu kah? Atau itu hanya pernak-pernik, Mas Darmadi? Ini pernak-pernik dari Pamabaya di sini. Ada namanya drum. Buat memeriahkan. Oh, itu kayaknya yang kemarin buat itu tuh, sorak-sorak di depannya office ya. Sorak-sorak. Betul itu. Sorak-sorak Internova. Oh, ya, Internova. Iya. Nggak dikasih ini sekalian, apa namanya, kembang apinya warna hijau merah nggak ada. Nanti 27 September nanti, Cak Firman. Wah, siap. Iya, ya sukses lah buat Pak Abaya. Oke, Mas Dar, aku mau nanya-nanya ya, nggak apa-apa ya. Tugasku kan nanya-nanya, jadi host. Samen masuk Pama 2000 berapa? 2008. 2011. Oh, 2011. Berarti bulan udah 10 Januari. tahun ya? Udah 10 tahun lah. 10 tahun saya di Pama. Udah 10 tahun di Pama. Ini saya teringat kemarin ini. Kemarin Pak Hadi Murjito juga membahas karyawan 10 tahun nih. Pas banget nih saya nanya sama ini nih. Ya, Mas Darmadi, berarti udah 10 tahun. Berarti sama udah termasuk senior di sana gitu ya, di lingkungan kerja sampean. Itu kalau ngomong 10 tahun itu banyak ya jumlah teman-teman yang seangkatan atau di atas lah. Banyak mana yang di atas atau di bawah? Merata, Pak. Untuk di sini merata. Dari jobset yang di sini, NRP yang baru sama yang lama itu merata di sini. Oh, merata ya? Iya. Seimbang, hampir seimbang. Ah, imbang ya. Samen di sana bawa keluarga atau di mes? Saya di mes, Pak Firman. Keluarga sama anak di Jawa. Di Jawa, nah cocok banget ini. Pernah jenuh nggak di mes itu, Mas Darmadi? Ya, siap. Pernah jenuh, tapi saya ada tips itunya, Pak, untuk mengatasi kejenuhan. Ya. Apa tipsnya kalau Samen pribadi supaya nggak jenuh kerjanya di sana? Yang pertama, saya pastikan, Pak, setiap pulang kerja saya video call sama keluarga saya, terutama istri sama anak saya. Itu menjadi obat lelah, Pak, selama kita seharian bekerja itu. Kemudian saya meluangkan waktu untuk membaca IPK di satu Pama, sehingga kita dapat ilmunya di situ. Kita juga untuk mengisi waktu luang di situ. Oh, siap. Saya juga hobi olahraga, terutama bola voli. Setiap hari Selasa, Kamis sama Sabtu rutin di mes itu di lapangan ada jadwalnya dilakukan bola voli. Bola voli main sendiri atau ada temennya? Ada grupnya, Pak, di sini. Oh, Pak. ada grup. Ya. Kalau bola voli mesti ada temennya ya. Kalau sendirian tuh bola bekel aja ada temennya kan. Ya, luar biasa itu tipsnya ya, Mas Darmadi ya. Video call sama keluarga dengan syarat ada sinyal, ya kan? Pasti ada sinyal ya. Yang kedua, olahraga gitu ya, supaya nggak jenuh. Nah, ini teman-teman yang mengikuti acara kita di IG Optel Pama Persada dan juga di IG Pamabaya ya, OTD Pamabaya. Ini yang disampaikan Pak Darul ini luar biasa nih. Yang pertama jelas
menghubungi keluarga dengan video call, ya kan? Sekarang saya rasa semuanya udah punya HP lah, nggak mungkin nggak punya HP, apalagi udah punya video call, bisa video call gitu ya Mas Darmadi ya. Yang penting kan ada sinyalnya gitu ya. Makanya kalau beli HP sama beli sinyal atau beli pulsanya gitu. Sudah 10 tahun lebih gitu ya. Ini pernah ikut Top Gun kalau saya baca nih. Top Gun, apa Top Gun itu Mas Darmadi? Ya, Top Gun itu adalah kompetisi Pak, simulator terkait pengoperasian leader. Di PAMA sendiri, PAMA sendiri mengadakan audisi untuk perwakilan dari PAMA, mewakili PAMA untuk berkompetisi di Bali. Dan itu pengalaman saya pertama kalinya Pak, saya menginjak Pulau Dewata. Jadi berkompetisi sekalian saya refreshing Pak. Iya, marah nggak Dewatanya diinjak-injak tadi? Enggak ya? Ya Pak, jadi sekali kompetisi mewakili PAMA juga berjalan-jalan berefreshing di sana di Pulau Dewata. Dan alhamdulillah senang sekali Pak di sana Pak, mengikuti sebagai operator bisa mewakili PAMA, bisa sekalian kompetisi juga jalan-jalan dan dibayar oleh PAMA, alhamdulillah Pak. Dan harapannya di tahun 2021 ini saya bisa mengulang lagi Pak di Optel 2021. Iya. Dan mudah-mudahan nanti bisa pergi ke Bali lagi. Waktu itu kok bisa ya sampai mewakili PAMA ya? PAMA kasihan atau gimana ya? Oh ini belum pernah ke Bali nih, aja gitu. Kenapa kok bisa sampai mewakili? Saya ngikuti audisi Pak di set. Oh ada audisi. Ya di set saya ngikuti dari awal yang ngikuti. Kemudian ada dua perwakilan dari operator loader sama operator HD. Karena kita dipilih di PAMA Baya untuk mewakili dari set Baya, juga di set-set yang lain juga mengikutkan peserta juga di sana Pak. Apa yang menarik Mas ikut Top Gun gitu? Kalau ke Balinya menarik lah ya, banyak yang dilihat gitu ya. Tapi kalau ngikutin Top Gun-nya gitu, apa yang menarik? Di situ kan kita di audisi terkait miss operasi pengoperasian loader. Secara kita dilakukan di situ kan sudah hari-hari kita melakukan pengoperasian unit, kemudian kita mengimplementasikannya di simulator. Nah, saya di situ bisa zero miss operasi Pak di pengoperasian loader pada waktu saya mengikuti audisi tersebut. Wah luar biasa, berarti Mas Darmadi ini terpilih ngikutin Top Gun karena tidak terdapat miss operasi saat pengoperasian gitu ya? Siap, waktu di simulator di Berarti sampean termasuk karyawan yang menjaga unit PAMA gitu ya? Mengoperasikan unit tanpa miss operasi. Wah ini luar biasa sekali nih. Bisa awet unit kita, bisa perawatannya lebih mudah gitu ya. Salah satu tugasnya operator kan itu ya, menggunakan alat tanpa miss operasi sehingga alat lebih awet dan juga lebih produktif gitu ya Mas Darmadi ya. Nah, bisa cerita nggak sedikit aja supaya nggak miss operasi itu gimana Mas Darmadi? Supaya nggak terjadi miss operasi lah. Sampai kan tadi sampai ikut Top Gun, berarti kan terpilih nih dari ribuan karyawan di operator di PAMA Baya ya. Gimana caranya supaya nggak miss operasi versinya Mas Darmadi? Baik, untuk tidak miss operasi yang saya terapkan di sini adalah mengaplikasikan MTO metode teknik operasi yang sudah diberikan kepada instruktur. Yang pertama pada saat ditching saya melakukan memposisikan leader di depan. Kemudian pada saat dudukannya miring saya reposisi dudukan dulu sehingga untuk swing circle-nya lebih awet Pak. Terjadi beban yang merata di swing circle-nya. Kemudian saya mengoperasikan unit secara tidak membantingkan attachment sehingga banting itu gimana membanting? Bukan berat. Secara lebih smooth Pak, jadi smooth. Oh smooth. Tidak mengakhiri langkahnya dengan silindernya dengan mentok. Kemudian saya pada saat travel saya pastikan Pak supaya di depan, kemudian pada saat travel jauh membawa unit water tank untuk dilakukan penyiraman di travel motornya. Karena unit yang saya bawa itu adalah istilahnya
istri kedua saya, Pak. Wah, Kalau di rumah istri saya, kalau di sini ya istri saya ya unit itu, Pak. Jadi ya saya benar-benar jaga terhadap performanya gitu loh. iya, Karena itu sumber penghasilan saya selama saya bekerja di PAMA gitu, Pak. Istri pertama nggak marah ya, Mas Ramadi? Enggak. Oh, enggak. Pertama kalau cuti, kalau bekerja ya istri keduanya ya di alat itu, Pak. Jalur itu ya. Kita jaga benar-benar alat itu, Pak. Iya, karena yang dilakukan tadi itu Mas Darmadi bisa lolos atau bisa nggak ada miss operasi, akhirnya bisa lolos ikut kompetisi Top Gun itu ya, menjaga unit sebagai istri kedua. Itu poinnya yang saya ambil berarti, menjaga unit sebagai istri kedua. Semoga teman-teman punya istri semua ya. Kalau yang jomblo berarti istri pertama ya Mas Darmadi. Kalau yang jomblo ini. Berarti ini kan hal yang menurut saya hal yang mudah. Jadi teman-teman semua harusnya bisa lah ya, bisa menjalankan seperti itu ya. Ya bisa. Saya juga akan menularkan, Pak, terhadap ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di ajang OTBC 2021 terkait energi positif yang saya miliki, kemudian dari ilmu-ilmu yang panitia OTBC kemarin kasih dan coach dari Kubik. Juga menjadi contoh untuk rekan-rekan di lapangan nantinya, juga menjadi motor penggerak untuk rekan-rekan di lapangan untuk bekerja lebih produktif, efisien, dan juga tetap mengutamakan keselamatan pekerjaan. Keselamatan pekerjaan, ya. Yang pasti bekerja produktif, efisien, jangan lupa masalah safety-nya gitu ya. Salah satunya tadi kan safety juga itu yang miss operasi ya. Ngoperasiin loader ya, kalau tadi unit loader PC kan. Ya, jangan menghentak gitu ya supaya awet gitu. Kemudian dudukannya rata supaya nggak miring-miring, nanti kalau miring-miring jatuh gitu. Ya, ngomong-ngomong over teladan ini kayaknya kalau saya lihat Mas Darmadi ini militansinya luar biasa ini, ya kan? Istri hamil tua ditinggal, wah ini suami bagaimana ini? Sudah hamil tua ditinggal, malah nyari poin gitu kan, nyari poin di optel gitu. Itu gimana ceritanya Darmadi? Kenapa kok sampai milih lebih baik saya selesaikan dulu kompetisi gitu? Padahal jadi gini, Pak. Istri seperti itu, gimana soalnya? Jadi gini, itu kan HPA-nya kan masih tanggal 27. Ya. Itu dari dokter direkomendasikan untuk operasi sesar. Sebelumnya dari anak pertama, anak kedua itu kan sesar. Kemudian saya komunikasikan dengan istri. Ini bagaimana? Saya lolos 5 besar. Saya dikasih 2 pilihan. Saya pulang di Jawa, nunggu sampean, nunggu lahiran, atau saya di sini, selesai saya nanti interview BOD, saya langsung cuti. Kemudian sentak, Pak, langsung itu saya. Udah, di situ dulu aja, sampai selesai baru pulang. Waduh. Jadi kasih pengertian, tapi pengertiannya tuh lebih kita sambil ketawa, Pak. Jadi iya. Di situ saja sampai pulang, sampai selesai baru pulang gitu. Berarti langsung siap dan gitu ya, ke istrinya biar siap dan. Dan alhamdulillah dari kontrol hari Sabtu kemarin terkait janin sama kesehatan istri saya masih normal. Ya. Jadi nanti setelah saya selesai interview saya malamnya langsung berangkat. Dan paginya saya langsung ke rumah sakit melakukan operasi sesar. Wow. Dan minta doanya dari rekan semua yang menonton ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan mudah-mudahan ibu sama anak saya diberikan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami doakan semua ya, Mas Darmadi ya. Jadi luar biasa, ini dukungan seorang istri ini luar biasa. Ini kalau istri Mas Darmadi melihat ini luar biasa Anda ini. Kami luar biasa memberi dukungan full support kepada sang suami gitu, meskipun tadi kayak disentak itu, kayak nyentaknya lebih tajam istri daripada Pak Togi kemarin ya. Iya, artinya komunikasi ya yang penting ya, selalu komunikasi, kemudian ada informasi seperti apa disampaikan dari keluarga, dari rumah. Mas Darmadi juga memberikan feedback, akhirnya muncullah keputusan tadi. Tentunya keputusan kan kedua belah pihak ya, tidak hanya satu pihak gitu ya, dan memberi support. Nah inilah bukti support full keluarga ke karyawan yang bekerja tinggal jauh dari keluarga gitu ya Mas Darmadi ya. Berarti sehariannya juga seperti itu supaya Mas Darmadi juga kerjanya itu enak di lapangan ya, enak, relax, menikmati. Akhirnya tadi productivity, utilisasi sama safety-nya bisa terjaga.
luar biasa. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Darmadi lah ya ngomongnya ya, atau Mbak Darmadi. Pak Darmadi. Cak. Oh, siap ya. Oke, ya semoga lancar lah segala prosesnya. Berarti Samin menandakan bahwa Darmadi ini militansinya benar-benar luar biasa di PAMA ini. Kalau dulu masuk PAMA itu 2011 berarti ya. 2011 itu ada ini nggak dulu? Masih ingat ada kayak susbintal gitu nggak? Siap. Itu waktu 2011 saya berangkat di tanggal 3 Januari dari Solo. Kemudian berangkat itu saya sampai di Cilengsi tanggal 3. Saya hitung itu cuma 4 hari. Saya 4 hari di Cilengsi. Kemudian berangkat ke set untuk training alat loader. Setelah itu saya NRP dulu, terus melakukan pekerjaan sebagai operator loader. Kemudian di tahun berikutnya 2012 saya baru mengikuti pusdiksi di Kodam 3 Siliwangi. Alhamdulillah di situ banyak sekali Pak manfaat-manfaat dan ilmu-ilmu di bina mental dan fisiknya di situ digembleng sama tentara. Dan pada waktu itu sebenarnya banyak ini buat kita saling bisa menerapkan di lapangannya. Tapi pada saat kita mau pulang itu kan digojol sama tentaranya. Mau pulang itu rasanya kok mau nangis itu sama tentaranya. Saking dekatannya sama tentara itu, jadi rasa mau meninggalkan Kodam 3 Siliwanginya itu terasa udah sekian lama walaupun digojloki, tapi apa yang bikin seperti itu apa ya? Yang bikin akhirnya kayak berat gitu kan ya? Apa yang bikin itu, Darmadi? Ya seperti kita waktu diberi hukuman itu, hukumannya tidak seolah-olah kita dikasih jungkir itu enggak. Hukumannya lebih ke ini Pak, kita lebih kayak dibikin lucu gitu loh. Siapa yang pusing? Saya pusing. Habis pusing kita disuruh jalan-jalan sambil jarinya di bawah, kemudian muter. Masih pusing. Siapa sih? Muter lagi. Masih pusing lagi gitu. Jadi itu semacam kita diberi gimana kita untuk semangat pantang menyerahnya di dalam kita menghadapi masalah-masalah nanti di lapangan. Berarti memang gembleng mental kita ya, gembleng mentalnya Mas Darmadi sampai terbentuk seperti sekarang. Akhirnya jiwa militansinya terbentuk sampai sekarang gitu ya, Mas Darmadi ya, luar biasa. Berarti masih teringat sampai sekarang kalau misalkan di lapangan ada masalah itu, wah masih ingat dulu itu lebih inilah gitu ya, Mas Darmadi ya. Iya. Nah, kembali lagi ke belakang lagi, berarti saya pergolanya udah dari sana udah benar-benar ingin bekerja. Kalau saya menyerah di sini, gak ada gunanya sampai di sini. Saya juga selalu ingat dari istri sama anak saya, sama ibu saya. Kalau saya ingat anak sama istri saya pasti lebih ini Pak, tumbuh semangat lagi Pak. Dorongan dari belakang itu Pak. Saya punya anak istri, jadi waktu saya mengoperasi unit, saya ingat anak istri saya lebih semangat lagi dalam mengoperasi unit. Dalam saya lebih giat lagi dalam bekerja. Jadi motivasi saya adalah ingat anak istri gitu. Ingat anak istri, kita akan membangkitkan jiwa yang selama ini kita dorong motivasi, semangat yang berlipat-lipat dari sebelumnya gitu. Kembali ke yang tadi berarti kalau semakin bisa dalam kutip senior ya, kan 10 tahun lebih gitu ya, 10 tahun lebih sudah makan asam garam banyak juga di lapangan. Kalau ada sesuatu pasti nanti kembali ke keluarga gitu ya. Oh, saya lagi sekarang bekerja untuk keluarga, sehingga saya jauh dari keluarga ini harus benar kerjanya gitu ya, harus benar-benar produktif, menjaga safety, menjaga performa kerjanya. Akhirnya kita kembali lagi semangat, militansinya kembali lagi keluar gitu ya. Sama pada saat masuk susbintal itu ya, meskipun muter-muter pakai jari itu kan bikin pusing juga itu Mas Darmadi, tapi malah suruh muter-muter lagi kan, malah pusing lagi sebenarnya. Ya itu salah satu bagaimana trik tentara untuk melatih mental dan fisik. Bagaimana kita dibina supaya kita tidak gampang menyerah di suatu permasalahan. Jadi kita dibangun dididik di situ, dibangun bagaimana kita nanti dihadapkan di lapangan, bagaimana situasi itu di lapangan terhadap kita semangat untuk pantang menyerah. Iya.
Nah, kalau ngomong situasi di lapangan, ada cerita menarik nggak dari sampean yang apa ya? Yang mungkin wah ini luar biasa ini, yang awalnya mungkin putus asa, susah gitu, tapi akhirnya bisa. Pernah nggak mengalami seperti itu, Mas Darmadi? Baik, ini terkait dalam pekerjaan saya, Ya. waktu naik unit, saya ditantang diberi kepercayaan kepada GL saya, kepada atasan saya. Disuruh membuka lahan gitu, membuka lahan area topsoil. Nah, kemudian disitulah tantangan buat saya. Bagaimana saya bisa membuka lahan di situ tanpa terjadi insiden dengan selamat dan juga berproduktif tentunya. Selain itu dari pengawasan juga selalu dilakukan pengawasan secara melekat. Jadi saya dalam bekerja itu diawasi dari GL saya, kemudian saya melakukan komunikasi dengan rekan-rekan saya, dan akhirnya saya bisa menuntaskan area yang tersebut menurut area-area yang kritikal itu. Saya bisa menuntaskan area tersebut dan membuka lahan untuk tambang dan membuka batu bara di area api tersebut. Adalah kepuasan tersendiri apabila saya diberikan kepercayaan di alat-alat di area-area yang itu memang area kritikal. Iya. Jadi pada saat itu memang Mas Darmadi pengalaman baru ya di area tersebut ya. Baru menjalani tapi diberi kepercayaan gitu ya. Siap, saya lebih lebih di bawah dikasih kepercayaan ya. Untuk sebelumnya saya kan mengoperasikan unit ekskavator yang di area-area yang sebenarnya cukup efektif dan ideal. Saya diberi kepercayaan bahwa saya tuh bisa sebelum-sebelumnya dari rekor saya sebelumnya bekerja di area-area standar dengan penilaian atasan saya. Kemudian saya diberikan kepercayaan untuk menuntaskan di area-area yang memang itu cukup sulit dan dibutuhkan kerjasama antara saya dan rekan-rekan bersama operator lainnya. Ya, setelah diberi kepercayaan, Mas Darmadi menerima kepercayaan itu dengan tanggung jawab gitu kan ya. Wah, saya diberi mandat nih dari GL, saya harus selesaikan gitu kan. Saya harus jalankan dengan benar, saya harus selesaikan dengan safety, dengan aman, tepat waktu. Akhirnya dengan seperti itu pekerjaan dijalankan dengan mudah gitu ya. Meskipun pastinya banyak tantangan ya Mas Darmadi ya. Artinya Mas Darmadi menjalankan kepercayaan dengan tepat, dengan seksama lah, tanpa mengecewakan yang memberi kepercayaan tersebut gitu ya Mas Darmadi ya. Betul Pak, betul Caman. Ya. Kalau ngomong-ngomong safety tadi, pernah insiden nggak sih sampean? Pernah kecelakaan nggak sih selama berapa nih? 10 tahun? Pernah pengalaman insiden nggak? Siap. Alhamdulillah selama saya mengoperasikan alat dari AM saya 17.000 sekarang, alhamdulillah saya belum pernah melakukan insiden. Dan saya itu adalah pencapaian saya di 10 tahun terakhir ini. Alhamdulillah saya dari saya persiapan saya sebelum bekerja itu kan saya mempersiapkan diri untuk membagi waktu. Nah kemudian saya bagaimana kesiapan diri saya dalam bekerja, menyiapkan diri saya supaya saya tetap dapat berkonsentrasi lebih pada saat saya bekerja. Dan juga saya selalu menerima masukan dari GL saya terkait saya pada saat melakukan pekerjaan di lapangan. Apabila saya menemui bahaya-bahaya, saya langsung menginformasikan kepada atasan saya, kepada rekan-rekan kerja saya, dan juga lebih aktif pada saat saya menemui kendala-kendala pada saat saya bekerja di area lingkup front saya. Ya, persiapan kerja yang pasti ya. Di awal itu harus ada persiapan kerja. Persiapan kerja itu bisa jadi dari visi kita, kesiapan kerja kita gitu ya. Apa yang harus kita lakukan nanti kita harus tahu di awal. Pastinya mulai berangkat dari mes ya, Mas Darmadi ya. Udah tahu, oh nanti kerjanya ngapain itu. Nah, baru di lapangan enak tinggal jalaninnya. Seperti itu. Wah, luar biasa sampean 11 tahun alhamdulillah nggak pernah insiden ya, belum pernah insiden. Ya jangan sampai lah ya, jangan sampai. Jangan sampai. Karena itu kan ya berhubungan sama nyawa kita nanti akhirnya kan. Bekerja dengan aman, kemudian dengan performan yang bagus. Kalau performanya bagus, ada insiden juga percuma juga terhadap hasil kerja kita. Kan seperti itu ya, Pak Darmadi ya. Ya. Kalau buat tips teman-teman apa? Bisa disampaikan nggak supaya kerjanya itu tetap performanya stabil, ya? Kan kalau operator lab itu
bisa dibilang performanya stabil dan jadi tidak ada insiden. Bisa disampaikan nggak ke rekan-rekan semuanya supaya kerjanya nyaman, tidak jenuh ya kan, kemudian performanya tetap bagus dan tidak terjadi insiden terutama di Anda. Gimana Mas Darmadi? Baik, seluruh insan Pama yang menonton di acara pagi ini dan sudah join di acara pagi ini, lakukan yang terbaik untuk tugas dan tanggung jawab kita. Jalani semua itu penuh dengan keikhlasan dan semoga bisa menjadi keberkahan untuk keluarga kita nantinya. Ada satu hadis ini di sini. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, di situ ada cerminan kita pada saat kita melakukan kerja di lapangan, harapannya kita bisa bermanfaat buat orang lain dan juga bermanfaat untuk perusahaan kita yang kita cintai ini. Dan adalah selalu ingat bahwa di belakang kita, di pundak kanan kiri kita ini ada anak dan istri dan juga ada orang tua kita. Kalau kita ingat kedua orang tua dan anak istri, insya Allah kita akan selalu ingat dengan keselamatan. Cukup ya? Wah, luar biasa. Happy plus. Wah. Sekecil apapun kita harus menjadi orang yang bermanfaat buat orang di sekeliling kita, siapapun itu ya, baik itu dikenal ataupun nggak kenal, baik itu rekan, atasan atau teman-teman semuanya lah, itu harus kita memberi manfaat. Dan juga kita harus ingat bahwa di pundak kanan kiri kita itu ada tanggung jawab yang besar yang kita panggul gitu ya. Ini dalam banget pokoknya nih, dalam banget. Rekan-rekan harus simak dengan benar nih dan bisa diimplementasikan. Kita harus ingat bahwa ada orang tua kita, mungkin bagi yang masih jomblo ini kan, jomblo berjombloati, masih jomblo ya ingat kita punya orang tua gitu. Tapi kalau yang sudah berkeluarga, kita punya orang tua, kita punya anak dan istri tentunya, gitu ya Mas Darmadi ya, yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang karyawan, apalagi karyawan laki-laki itu kan, nah ini laki-laki ya. Luar biasa itu pesannya teman-teman dari Mas Lili Darmadi. Terus ini masih panjang, karir sampean masih panjang lah. Kira-kira apa rencana ke depan nih? Ada rencana pribadi nggak? Atau jangka pendek, jangka panjang Mas Darmadi? Terutama setelah event Opera Teladan ini. Kira-kira apa langkah sampean? Kalau untuk jangka pendeknya adalah yang pertama saya harus menuntaskan di event Opera Teladan ini adalah menjadi juara 1. Saya ingin membawa keluarga dan anak saya itu jalan-jalan. Kemudian dalam waktu 1-2 tahun ini adalah jenjang karir, di mana jenjang karir saya tidak melulu dari operator melulu. Kemudian ada tingkatan-tingkatan itu menjadi instruktur dan juga menjadi DL ke depannya. Kalau untuk secara pribadi, ada harapan saya adalah ini di sini menyelesaikan proyek rumah saya di Jawa. Rumah saya sudah 80% alhamdulillah, tinggal pembuatan dapur, dan untuk kedepannya saya akan menyelesaikan itu sehingga anak dan istri saya di rumah tinggalnya nyaman dan juga saya tenang dalam melaksanakan pekerjaan di secara long distance ini, di pekerjaan saya di tambang ini. Siap, ya. Luar biasa, ini targetnya nggak main-main nih, juara 1 Opera Teladan 2021. Kalau ngomong juara 1, siapa saingan terberatnya Mas Darmadi? Baik, kalau ngomongin saingan, di sini kita memang bersaing, cuman dari ini semuanya ini adalah agen-agen Pama, ya, di mana akan membentuk keberlangsungan Pama ke depannya. Di sini saya anggap adalah semuanya adalah sama-sama kita berjuang buat Pama, jadi tidak ada saingan di sini, Pak. Tidak ada saingan. Jadi sama-sama kita berjuang ya. Iya. Ini adalah kita semua rekan dan agen-agen Pama yang akan kita membawa keberlangsungan Pama ke depannya, supaya Pama lebih tetap eksis lagi di dunia pertambangan dan di dunia